Saya ulangi, sah tidaknya sholat, bapak ibu tahu dari yang namanya ilmu fikih. Diterima tidaknya sholat hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang ngomong sah tidaknya hanya Allah yang tahu, itu keliru, salah. Sah tidaknya kita bisa tahu Pak dari evaluasi ilmu fikih kita. Diterima tidaknya, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqarrubana. Ya Allah, terima sholat kami, puasa kami, zakat kami, haji kami, takarrub kami, tadarruk kami, ruku kami, sujud kami. Terima ya Allah, hanya Allah yang tahu. Yang pertama, di dalam sholat bapak ibu wajib melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang wajib suaranya, bukan ngangkat tangannya. Halo? Halo? Takbiratul ihram yang wajib suaranya, Allahu Akbar. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau ada orang mengucapkan takbiratul ihram tidak ngangkat tangan, sholatnya tetap sah. Contoh, tak ngangkat tangan dia Pak, Allahu Akbar, sholatnya sah Pak. Ditambah ngangkat tangan, Allahu Akbar, dia dapat sah dan dapat sunnah. Ngangkat tangan hukumnya sunnah, suaranya wajib minimal mendengarkan ke telinganya sendiri dalam keadaan sunyi. Ya, jadi minimal mendengarkan ke telinganya sendiri dalam keadaan sunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, minimal. Ya. Standarnya Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram yang wajib suaranya. Tapi kita lihat di masjid-masjid yang ada di kota Pontianak dan di Sosok, di sini insya Allah enggak Pak, enggak salah, sama saja insya Allah. Kejadian suaranya tidak ada, ngangkat tangannya ada. Nih, yang kebanyakan terjadi di masjid-masjid. Oh, khusyuk tuh Pak. Khusyuk, hebat. Ya Pak ya, saya ulangi. Sah tidak sholatnya? Sah tidak sholatnya Pak? Yang wajib suaranya, ngangkat tangan itu sunnah. Ini yang kebanyakan terjadi di masjid-masjid. Ya, diterima tidaknya sholat hanya Allah yang tahu. Sah tidaknya sholat kita tahu dari ilmu fikih. Suaranya Allahu Akbar. Yang kedua, yang wajib di dalam sholat baca suratul Fatihah beserta Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Beserta Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapak ibu umroh atau bapak ibu haji di Masjidil Haram
tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Di Masjid Nabawi, Masjid Madinah juga tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu yang bermadhab Syafi'i wajib pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minal Fatihah, termasuk ayat dari suratul Fatihah. Imam di Masjidil Haram bukan bermadhab Imam Syafi'i, tapi bermadhab Imam Malik, sehingga Bismillahirrahmanirrahim tidak wajib di dalam baca suratul Fatihah. Bapak haji umroh tetap baca Bismillah, pulang haji pulang umroh jadi imam tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim di kota Mekah dan kota Madinah. Ya, jadi kalau ngimami di Masjid Nurul Jannah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab apa Pak? Mazhab Imam. Kita mayoritas Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Ahlu sunnah Gus, ahlu sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang kedua, yang wajib di dalam sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan suratul Fatihah, minimal mendengarkan ke telinganya sendiri. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minimal setelah aminnya makmum baca Bismillahirrahmanirrahim sirron. Itu kalau sholat maghrib, isya, subuh. Kalau sholat duhur, asar memang sudah sirron, tidak jahron, tidak keras-keras, memang sudah sirron, memang sudah pelan-pelan. Itu yang kedua Pak. Yang pertama, yang wajib di dalam sholat, Bapak mengucapkan takbiratul. Yang wajib ngangkat tangan, hukumnya kalau mengucapkan Allahu Akbar plus ngangkat tangan maka dapat wajib dan dapat Yang kedua, baca suratul Fatihah beserta Bismillahirrahmanirrahim, minimal mendengarkan ke telinganya sendiri. Yang ketiga, yang wajib di dalam sholat adalah bapak ibu wajib mengucapkan tasyahud akhir. Tasyahud akhir, doanya, bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah diangkat jarinya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Itu namanya tasyahud akhir, yang duduknya seperti ini. Bapak Ibu, ini tasyahud akhir. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Tasyahud awal hukumnya sunnah.
Kalau ada orang lupa mengerjakan tasyahud awal, sujud dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebenarnya tasyahud awal, tapi dia langsung berdiri, lupa, maka tidak boleh kembali lagi ke tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya berdiri di rakaat ketiga hukumnya tasyahud awal hukumnya berdiri di rakaat ketiga hukumnya Lagi nih Pak, mau saya duduk lagi Pak? Ha? Cukup, sudah ya. Tasyahud awal hukumnya berdiri di rakaat ketiga hukumnya Jangan mengerjakan sunnah sampai meninggalkan yang wajib. Itu menjadikan sholat batal. Lalu gimana Gus? Tinggal sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yashu wa la yanamu. Subhanallah, maha suci Allah. Kita punya Tuhan itu tidak pernah lupa. Kita punya Tuhan juga tidak pernah tidur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud sahwi. Ya. Jadi duduk di tasyahud akhir hukumnya wajib Pak. Baca yang dari at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya ulangi Pak. Yang pertama wajib di dalam sholat mengucapkan takbiratul. Yang kedua baca suratul. Yang ketiga baca tasyahud. Yang keempat, yang wajib di dalam sholat adalah bapak ibu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Namanya sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang langsung diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus, Kiai, saya ini mu'allaf, saya ini baru masuk Islam, tidak hafal salawat Ibrahimiyah, terlalu panjang. Sudah Pak, Ibu, baca salawat yang paling pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatnya sah. Tapi mau sempurna, mau yang pahalanya banyak, baca sholawat Ibrahimi ya. Mau yang mu'allaf tidak hafal, baca yang paling pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sah. Yang pertama baca takbiratul, minimal suaranya mendengarkan ke telinganya sendiri. Yang kedua baca suratul Yang ketiga baca tasyahud Yang keempat baca sholawat. Yang kelima yang terakhir, yang wajib di dalam sholat adalah bapak ibu ngucap salam. Ngucap salam. Ngucap salam, bukan menoleh salam. Halo? Halo? Noleh hukumnya yang wajib suaranya
bukan menolehnya, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Minimal kedengaran ke telinga sendiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bapak Ibu tidak noleh, solatnya tetap sah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah. Tapi yang kebanyakan di masjid-masjid sholatnya sah tidak? Halo? Sholatnya sah tidak? Nah, Pak. Ya apalagi nolehnya mengkerut, banyak utang. Ini banyak utang. Ya, kelihatan tidak pernah sholat nih orang banyak utang. Ya, Pak ya. Jadi noleh hukumnya sunnah. Kalau Bapak ngucap salam plus noleh, maka dapat sah, dapat wajib dan dapat kerjakan. Saya menjelaskan ini bukan untuk meninggalkan ngangkat tangan takbiratul ihram, bukan. Bapak tetap ngucap plus ngangkat tangan. Saya menjelaskan ini bukan untuk Bapak meninggalkan tasyahud awal, bukan. Saya sedang menjelaskan fikih supaya Bapak tahu bahwa tasyahud awal hukumnya sunnah. Kalau lupa tidak usah kembali lagi. Saya menjelaskan nolehnya salam bukan untuk Bapak meninggalkan nolehnya salam, tapi untuk menjelaskan yang wajib itu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza. Adapun ini itu faslun suatu fasal. Arkan sholati. Adapun rukun-rukun salat itu sab'ata asyara, ada 17. Al awwalu. Adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. As-tsani. Adapun yang kedua itu takbiratul ihrami, takbiratul ihram. As-salisu. Adapun yang ketiga itu al-qiyamu al-qadiri, berdiri bagi yang mampu, fil fardi, pada salat fardu. Ar-rabi'u. Adapun yang keempat itu qiraatul fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu. Adapun yang kelima itu ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu. Adapun yang keenam itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam ruku'. As-sabi'u. Adapun yang ketujuh itu al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu. Adapun yang kedelapan itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u. Adapun yang kesembilan itu as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru. Adapun yang ke-10 itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam sujud 2 kali. Al-hadi asyara. Adapun yang ke-11 itu al-julusu, duduk baina sajdataini, di antara 2 sujud. As-sani asyara. Adapun yang ke-12 itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah fihi, di dalam duduk di antara 2 sujud. As-salis asyara. Adapun yang ke-13 itu at-tasyahudul akhiru, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara. Adapun yang ke-14
dalam tasyahud akhir. Al-khamis asyara, adapun yang ke-15 itu as-salatu, membaca salawat ala nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salis asyara, adapun yang ke-16 itu assalamu, mengucapkan salam. As-sabi'a asyara, adapun yang ke-17 itu at-tartibu, tertib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun sholat Bapak Ibu ada 17. Ada berapa? Yang 17 dibagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi itu rukun hati, rukun qauli itu rukun ucapan, jadi yang wajib suaranya. Rukun fi'li itu rukun gerakan. Rukun qalbi cuman satu, rukun hati cuman satu, yaitu usolli fardhu zuhri makmuman imaman, usolli fardhu asri makmuman imaman, usolli fardhu maghribi makmuman imaman, adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhu isya'i usolli fardhu subhi, itu namanya niat yang ada dalam rukun qalbi. Cuman satu Pak, rukun qalbi, niat. Rukun qauli, rukun ucapan yang barusan saya jelaskan ada berapa? Halo? Ada 5. Yang pertama sama-sama takbiratul, yang kedua baca suratul, yang ketiga baca tasyahud, yang keempat baca sholat, yang kelima baca salam. Itu rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun gerakan. Berdiri bagi yang mampu. Sakit Gus, sakit Kiai, duduk Pak. Agama ini mudah, jangan mempersulit sholat. Gak bisa duduk, sudah duduk di lantai kayak begini, gak apa-apa. Gus masih sakit, Kiai masih sakit, baring Pak. Gus masih tidak sadar, pakai isyarat tangan. Masih tidak bisa pakai isyarat mata, masih tidak bisa sholatkan di Nurul Jannah. Tunggu apa lagi? Sudah begitu. Ya, pakai isyarat tidak bisa. Ya, maka sholatkan sholat mayit sudah. Begitu. Maka Bapak Ibu berdiri bagi yang mampu. Setelah itu ruku. Ini rukun fi'li, rukun gerakan. Ruku pakai tumak, pakai berhenti sejenak Pak. Tumak ninah tuh tenang sejenak. Iktidal pakai tumak, sujud pakai tumak, duduk di antara dua sujud pakai tumak. Jangan kayak bis sentosa tak pakai tumak ninah, perintis, itu ngebut, nekat, apa lagi? Sentosa, perintis, nekat, maju. Oh. Sholat apa ini Kiai? Sholat maju. Siapa itu yang tidak pakai tumak? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi. Allahu Akbar. Itu sholat tarawih yang dipimpin sama supir maju laju. Tidak sah Pak? Tidak, karena tidak pakai tumak. Nah, tumak nina itu wajib Pak. Mau kemana kita ngebut-ngebut? Mau kerja itu tidak lari Pak. Uang itu tidak lari.
Tidak ada ruginya kita menghadap Allah 10 menit, tidak ada ruginya Pak. Ya. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sholat kita malam maulid ini besok subuh sampai seterusnya barokahnya maulid Nabi mudah-mudahan sah di hadapan Allah. Amin Allahumma. Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat istri kita, suami kita, anak kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting Pak sholat. Bapak kalau sholat sudah bagus, yang main bagus Pak amalnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Di masjid kalau tak pakai dinding tak apa-apa. Tapi kalau tak pakai tiang roboh masjidnya. Sholat adalah tiang. Bapak sedekah, bapak ngurus anak yatim, bapak luar biasa ke masyarakat. Tapi tak sholat, percuma. Perhatikan sholatnya. Mudah-mudahan malam hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini dari Natuna Pak, santri saya ini. Natuna, tahu Natuna Pak? Belok kiri. Tahu Bapak nih kan? Natuna itu Kepulauan Riau. Ini santri. Jauh Pak. Ya, sudah kelas 2 SMA. Ya, sudah kelas 2 SMA. Satu kelas sama anaknya Pak Yusuf. Satu kelas dengan anaknya Pak Yusuf Wafa. Wafa dengan Arta, namanya Arta. Ini satu kelas. Kalau pulang pakai kapal, tidak pakai pesawat. Karena tidak ada pesawat. Harus transit dan mahal biayanya. Tapi kalau pakai Bukit Raya, Lawit ada. Kalau pulang lebih cepat, lebih duluan. Santri belum pulang, 3 hari sebelumnya pulang duluan, menyesuaikan jadwal kapal. Ya. Nanti datangnya terlambat. Santri yang lain sudah datang, ini yang datang terlambat. Ini tidak dikenakan 1 sak semen. Anak bapak ibu yang disosok dikenakan 1 sak. Paham Pak? Oh, kalau sudah kepulangan santri, tidak usah diumumin Pak. Pondok saya pengasuh belum mengumumkan, santri nggak tahu. Ya, mata batinnya hidup kalau sudah masalah liburan. Ya, subhanallah. Pondok salaman sama saya, anak-anak mau pulang. Ya, itu wali santri sudah ngantri di bawah. Sampai untuk jemput anak. Senang anaknya pulang. Tapi kalau sudah waktunya kembali, tidak boleh Kalau sudah waktu kembali, keluar semua penyakit. Demam lah, hujan lah, tidak ada yang nganter lah. Sudahlah, kalau demamlah di tengah-tengah liburan. Tidak ada yang pengen demam. Kenapa kok demamnya pas hari besok pulang, hari ini baru demam? Ini kan kelihatan sekali kalau kepengen telat. Jadi kalau sudah datang waktunya datang ke pondok, datang, tidak boleh telat, ya, untuk mendisiplinkan santri. Dan ini juga dicontoh. Saya mengajarkan santri-santri untuk taat kepada orang tuanya. Maka balas saya sebagai pengasuh, ajarkan santri-santri taat kepada saya. Saya mengajarkan anak-anak untuk berbakti kepada bapak ibu. Jangan durhaka. Balas saya selaku guru, ajarkan anak-anak untuk taat kepada saya. Pulang tepat waktu, datang juga tepat waktu. Amin Allahumma. Amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habib
Mik. Salatullah. Bapak Ibu ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa Pak sambil ngerokok, enggak apa-apa. Ini macam-macam rokok ini. Ada yang Surya. Yang di tengah tuh Surya itu. Ada yang Cakra, ini paling enggak enak Cakranya. Murah soalnya. Ada yang lebih prihatin lagi Pak. Tobacco. Ini salah nyebut jadi batako ini Pak. Ya, ada yang Marlboro, ada yang LA. Ya, tidak apa-apa. Bakar rokoknya kalau maulid yang beli sapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditarik sapi setahun sekali untuk maulid. Tidak ada. Untuk rokok, oh, pasti ada. Itu barokahnya rokok Pak. Tidak ada anggaran di RAB, ini uang rokok tidak ada. Pasti aja ada rezekinya rokok. Betul? Bapak merokok itu nyumbang pemerintah. Pajak paling besar di rokok. Kalau saya enggak Pak. Saya itu malah memusnahkan rokok. Satu-satu. Mau beli pabriknya enggak kuat saya Pak. Saya bantu musnahkan satu-satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di Maulid Nabi ini yang penuh manfaat, penuh keberkahan. Perhatikan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita harus bisa baca Al-Quran. Wajib, mau dia sekolah apapun silahkan, tapi harus bisa baca Al-Quran. Nah, saya di rumah punya santri, ya hampir 1000 Pak santri saya di rumah. Ini menceritakan kejadian. Saya cerita, saya punya santri di rumah itu hampir 1000. Setiap tahun yang masuk itu kami batasi hanya 250. Tidak muat lemarinya, tidak muat kamarnya. Ya, Pak Yusuf ini tahun lalu maksa-maksa Gus terima Gus anak saya. Terima tetangga saya Gus. Tidak apa-apa kamarnya di dapur. Pikir-pikir kamar kok di dapur, tidak bisa. Jadi kalau memang sudah overload, tak muat, memang tak kami terima. Nah,
kami hanya menerima 250 per tahun. Dari 250 anak baru itu Pak, setengahnya tidak bisa baca Quran. Allah. Setengahnya Pak, 150 anak itu tidak bisa baca Quran. Kalaupun bisa, tidak lancar baca Quran. Kalaupun lancar, terbata-bata dia baca Quran. Ya. Ini disebabkan pendidikan diserahkan kepada pondok 00 betul. Ini Pak Kiai, ini Gus, anak saya 0. Tolong dididik, tolong diperhatikan, tolong dicetak. Saya tidak mau tahu. Ini anak saya. Ini Gus, ini Kiai, anak saya. Saya bayar uang makan bulanannya. Tolong dididik, dikajar, dirubah. Ini anak saya. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Pondok pesantren bukan tempat laundry. Ya, pondok pesantren bukan tempat laundry. Yang bapak bawa baju kotor, dititip ke tukang laundry, dibayar kiloannya, pulang langsung bersih. Kan, itu bukan pondok pesantren. Pondok pesantren bisa berhasil dari 3 orang. Yang pertama, orang tuanya mendukung. Dari SD, dari lahir sudah diajarkan ngaji. Yang kedua, gurunya ada, gurunya berilmu, gurunya alim. Itu penting. Ya, bukan ustadz KW-KW. Bukan kiai yang tak jelas sanadnya, bukan. Harus jelas sanad pondoknya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mau tahlilan itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah saya kalau bahas 2 minggu tidak selesai Pak. Ya, ini ada yang sudah mulai. Ibu-ibu ngobrol sendiri di belakang ibu-ibu. Bahas Ahlus Sunnah, bahas sholat saja sudah bikin pengajian sendiri di belakang. Apalagi saya bahas Ahlus Sunnah gampangannya begini Pak. Orang mau tahlilan, mau managihan, mau ziarah kubur, mau baca yasin. Nah, itu Ahlus Sunnah. Kalau manaqib Syaikhul Qadir tak mau, bukan Ahlus Sunnah. Tahlilan anti, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak mengajarkan seperti itu. Kalau ziarah kubur, baca Fatihah ke bapak ibu tidak boleh. Itu berarti dia bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, tidak pernah membid'ah-bid'ahkan orang. Itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ngikutin Imam Abu Hanifah, itu di Maroko. Ngikutin Imam Malik, itu di Mekah. Ngikutin Imam Syafi'i, itu di Indonesia. Ngikutin Imam Ahmad bin Hanbal, itu di Suriah, Damaskus. Mereka Ahlus Sunnah. Tapi kalau tidak ngikutin Imam Abu Hanifah, tidak ngikut Imam Malik, tidak ngikut Imam Syafi'i, tidak ikut Imam Ahmad bin Hanbal, saya langsung ke Rasulullah. Siapa ini? Ngaji di mana? Kenal Al-Quran dari siapa? Kalau bukan dari ulama. Betul? Ya. Saya tidak butuh ulama. Al-Quran langsung ke Rasulullah. Hadis tidak pakai Imam Bukhari Muslim. Hadis langsung ke Rasulullah. Loh, lahir tahun berapa kamu? Ya. Nah, maka Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti imam 4 mazhab secara fikih, secara tauhid. Mereka mengikuti Imam Abul Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu secara akidah. Secara tasawuf mereka mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Itu secara tasawuf. Maka yang pertama orang tua mendukung, yang kedua pondoknya ada, harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga anaknya mau. Ya, anaknya
Ya, Bapak Ibu duit ada. Bapak Ibu duit ada, mondokkan anak. Bagus. Ya. Lalu gurunya ada, pondoknya punya sanak. Bagus. Tapi anak tidak diajarkan dari awal baca Quran. Akhirnya anak tak betah di pondok gara-gara tidak masuk pelajarannya. Jadi harus dilihat ini pondok pesantren kerjasama, bukan tempat laundry, Pak. Kenapa saya ngomong begini dan kenapa saya punya pemikiran begini? Saya melihat orang tua wali santri, subhanallah. Saya diam di rumah pasti ada. Anaknya diam 6 tahun, mondok di tempat saya, satu kali pun saya tidak kenal bapak ibunya. Nah, jadi kalau mau mondokkan anak, bapak ibu harus ketemu sama gurunya, biar kenal, biar tahu, biar akrab, datang mendengarkan bukan ngajari. Anu bos, sebenarnya pondok harus begini, pondok harus begini. Oh kalau di sana pondoknya begini. Tidak boleh juga ngajari kiainya. Masuk kiainya diajari ke wali santri juga tak etis. Jadi cukup terima aturan pondok, husnuzon bahwa pondok akan memberikan yang terbaik untuk anak. Ya, Bapak Ibu, perhatikan pendidikan Quran. Dari 250 setengahnya nggak bisa baca Quran. Ya Allah. Jadi kami itu punya program Wali Songo, Pondok Pesantren Bahasa Arab. Wali Songo, Pondok Pesantren Kitab Kuning, Kitab Gundul. Kitab tidak ada harokatnya. Tapi yang masuk anak tak bisa baca Quran. Yang gundul kitab atau anaknya? Anaknya Pak. Gundul. Gundul pacul cun tempelengan. Nah itu anaknya. Yang tak bisa baca Quran. Bingung pondok menerapkan program. Sedangkan pondok dituntut harus sukses. Tidak bisa begitu. Pondok sukses kalau anak dari rumah sudah dididik sama bapak ibu. Diajarkan baca Quran, diajarkan sholat, diajarkan wudhu, diajarkan toharoh, diajarkan puasa, diajarkan haid. Haid ada 1 hari 1 malam, paling sebentar. Umumnya wanita haid itu 6 hari 7 hari. Paling lamanya haid itu 15 hari. Diajarkan dalam kitab fikih. Bapak ibu kalau mau cari istri yang tidak usah, bapak ibu kan masih punya istri. Bapak kalau punya mantu, kepengen punya mantu yang subur, ya, janinnya subur, tidak perlu dicek apa-apa, cukup tengok haidnya. Kalau haidnya lama 15 hari itu baca anaknya 20 tuh nanti itu. Subur dia. Ya, jadi kalau mau ngecek ini al-wadud, sunnah menikahi perempuan yang gampang punya anak. Tengok dari mana? Tengok dari berapa hari dia haid. Nah, begitu. Jadi bapak ini mikirnya kemana nih bapak ini? Oh mikirnya gimana cara meriksa al-wadud ini yang gampang punya anak? Nah, bisa tengok dari haidnya. Nah, begitu bapak ibu. Jadi tolong perhatikan pendidikan anak, ajarkan Quran. Saya kadang-kadang itu prihatin. Kelas 1 SMA masih tidak bisa